Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Agus Raharjo kini tengah menuai sorotan. Agus Raharjo secara terang-terangan mengakui sempat diminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menyeret nama ex-ketua DPR RI Setia Novanto alias Setnov. Pernyataan mengejutkan Agus Raharjo itu ramai ditanggapi sejumlah tokoh. Sejumlah mantan kolega Agus Raharjo di KPK membenarkan dugaan adanya cawe-cawe Jokowi dalam kasus IKTP. Namun di sisi lain, pihak istana langsung membantah tuduhan Agus Raharjo tersebut. Pernyataan Agus Raharjo soal adanya campur tangan Jokowi dalam kasus IKTP turut dibenarkan Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, Alexander Marwata. Menurut Alexander, Agus memang sempat bercerita kepada para pimpinan KPK terkait masalah ini. "Iya, Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan," ujar Alexander, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Alex menyebut, kala itu perintah Jokowi untuk menghentikan kasus IKTP ditolak oleh pimpinan KPK. Alasannya, karena lembaga anti rasuah itu telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan, sprindik. Selain itu, KPK juga telah mengumumkan tersangka kasus korupsi IKTP. Senada dengan Alexander, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019, Saud Situmorang, turut membenarkan pernyataan Agus. Saud lantas menceritakan pengakuan Agus setelah dimarahi oleh Jokowi. "Aku jujur aku ingat benar pada saat turun ke bawah Pak Agus bilang, 'Pak Saud, kemarin saya dimarahin, Presiden, hentikan,' kalimatnya begitu," ungkap Saud. Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengaku pernah mendengar cerita tentang kemarahan Jokowi kepada Agus. Novel menyebut saat itu dirinya tengah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan matanya yang tersiram air keras. "Iya, tahu ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya dengar-dengar dari pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK," ucap Novel. Bahkan, Novel mengaku mendengar jika Agus Raharjo sempat ingin mundur dari jabatannya agar pengusutan kasus korupsi tersebut tetap berjalan. "Dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN, Setia Novanto, tetap dijalankan. Itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri," ungkapnya. Menurutnya, dengan semua itu semakin memperlihatkan bahwa revisi UU KPK nomor 19 melemahkan KPK. Biasanya kalau tekanan itu ke pimpinan. Kalau penyidik kan tentunya gak langsung ya, karena penyidik bekerja sesuai porsinya saja. "Oke, saya pikir itu ya, karena saya gak terlalu banyak tahu," ucapnya. Di sisi lain, pengakuan Agus telah dibantah oleh pihak Istana Negara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan tidak pernah ada agenda pertemuan antara Jokowi dan Agus untuk membagas penghentian kasus IKTP. Ari menegaskan, Jokowi justru meminta kasus IKTP diselesaikan sesuai prosedur. Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November tahun 2017 dengan tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP elektronik, jelas Ari, Jumat. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik. Menurut Ari, pada kenyataannya, proses hukum mantan Ketua Umum Partai Golkar itu di KPK terus berjalan. Kasus IKTP disidangkan di pengadilan dan Setia Novanto divonis 15 tahun penjara. Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, jelasnya. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum. Istana melalui Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara EKTP itu berjalan dengan baik. Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017
berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Tadi nggak tahu kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross-check juga, Bri? Tidak ya, ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Sebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol sama Bri. Kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut, nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil ya. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Beli soal kemarin kan singgung juga soal revisi undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus Presiden yang disebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa benar? Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan seluruh struktur di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal dirombak secara total. Saat ditemui sejumlah awak media pada Jumat 1 Desember 2023, ia mengatakan bahwa fungsi KPK masih diperbaiki. Hal tersebut salah satunya buntut kondisi KPK saat ini yang disebut sedang tidak sehat. Terlebih seusai Firly Bahuri selaku Ketua KPK sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Ia mengatakan bahwa setiap pegawai KPK yang terbukti melakukan pelanggaran etik akan ditindak tegas. Ari mengatakan bahwa terwujudnya pegawai yang disiplin berdasar juga pada pimpinannya.
Kendati demikian, ia tak menjelaskan secara detail terkait kapan dan seperti apa perombakan struktur di dalam KPK tersebut untuk kedepannya. Kalau untuk ini akan menegaskan Tadi dikatakan oleh Pak Anies bahwa KPK harus dikembalikan dulu, pimpinannya mesti diisi kredibel, terus ada fakta integritas. Kalau ada pelanggaran etik harus mundur. Tapi itu harus diwarnai oleh keteladanan pimpinan ya. Nggak mungkin undang-undang KPK mengembalikan KPK mesti dirombak total dan dikembalikan pada fungsinya semula. Harus ya. Pak, ada revisi ya. Selama ini kan Pak, Iya, harus ada revisi. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus EKTP. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus EKTP. Sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini. Sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar gak selentingan omongan tersebut soal
Ketua KPK yang domain Jokowi untuk memberhentikan kasus. Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal arahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Oke, saya pikir. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang menyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor waktu itu SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk
menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Agus Raharjo kini tengah menuai sorotan. Agus Raharjo secara terang-terangan mengakui sempat diminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menyeret nama ex-ketua DPR RI Setia Novanto alias Setnov. Pernyataan mengejutkan Agus Raharjo itu ramai ditanggapi sejumlah tokoh. Sejumlah mantan kolega Agus Raharjo di KPK membenarkan dugaan adanya cawe-cawe Jokowi dalam kasus IKTP. Namun di sisi lain, pihak istana langsung membantah tuduhan Agus Raharjo tersebut. Pernyataan Agus Raharjo soal adanya campur tangan Jokowi dalam kasus IKTP turut dibenarkan Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, Alexander Marwata. Menurut Alexander, Agus memang sempat bercerita kepada para pimpinan KPK terkait masalah ini. "Iya, Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan," ujar Alexander, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Alex menyebut, kala itu perintah Jokowi untuk menghentikan kasus IKTP ditolak oleh pimpinan KPK. Alasannya, karena lembaga anti rasuah itu telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan, Sprindik. Selain itu, KPK juga telah mengumumkan tersangka kasus korupsi IKTP. Senada dengan Alexander, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019, Saud Situmorang, turut membenarkan pernyataan Agus. Saud lantas menceritakan pengakuan Agus setelah dimarahi oleh Jokowi. "Aku jujur aku ingat benar pada saat turun ke bawah Pak Agus bilang, 'Pak Saud, kemarin saya dimarahin, Presiden, hentikan,' kalimatnya begitu," ungkap Saud. Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengaku pernah mendengar cerita tentang kemarahan Jokowi kepada Agus. Novel menyebut saat itu dirinya tengah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan matanya yang tersiram air keras. "Iya, tahu ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya dengar-dengar dari pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK," ucap Novel. Bahkan, Novel mengaku mendengar jika Agus Raharjo sempat ingin mundur dari jabatannya agar pengusutan kasus korupsi tersebut tetap berjalan. "Dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN, Setia Novanto, tetap dijalankan. Itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri," ungkapnya. Menurutnya, dengan semua itu semakin memperlihatkan bahwa revisi UU KPK nomor 19 melemahkan KPK. Biasanya kalau tekanan itu ke pimpinan. Kalau penyidik kan tentunya gak langsung ya, karena penyidik bekerja sesuai porsinya saja. "Oke, saya pikir itu ya, karena saya gak terlalu banyak tahu," ucapnya. Di sisi lain, pengakuan Agus telah dibantah oleh pihak Istana Negara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan tidak pernah ada agenda pertemuan antara Jokowi dan Agus untuk membagas penghentian kasus IKTP. Ari menegaskan, Jokowi justru meminta kasus IKTP diselesaikan sesuai prosedur. Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November tahun 2017 dengan tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP elektronik, jelas Ari, Jumat. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik. Menurut Ari, pada kenyataannya, proses hukum mantan Ketua Umum Partai Golkar itu di KPK terus berjalan. Kasus IKTP disidangkan di pengadilan dan Setia Novanto divonis 15 tahun penjara. Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, jelasnya. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum. Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara EKTP itu berjalan dengan baik. Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum
terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Jadi nggak tahu kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross-check juga, Bi? Tidak ya, ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Disebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol-ngobrol kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut. Nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil ya. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Di soal kemarin kan singgung juga soal revisi undang KPK, jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus Presiden yang disebut-sebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa berbeda. Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan seluruh struktur di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal dirombak secara total. Saat ditemui sejumlah awak media pada Jumat 1 Desember 2023, ia mengatakan bahwa fungsi KPK masih diperbaiki. Hal tersebut salah satunya buntut kondisi KPK saat ini yang disebut sedang tidak sehat. Terlebih seusai Firly Bahuri selaku Ketua KPK sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Ia mengatakan bahwa setiap pegawai KPK yang terbukti melakukan pelanggaran etik akan ditindak tegas.
Ari mengatakan bahwa terwujudnya pegawai yang disiplin berdasar juga pada pimpinannya. Kendati demikian, ia tak menjelaskan secara detail terkait kapan dan seperti apa perombakan struktur di dalam KPK tersebut untuk kedepannya. Berarti nanti kalau untuk ini akan menegaskan Tadi dikatakan oleh Pak Anies bahwa KPK harus dikembalikan pimpinannya mesti diisi kredibel, terus ada fakta integritas. Kalau ada pelanggaran etik harus mundur. Tapi itu harus diwarnai oleh keteladanan pimpinan ya. Tidak mungkin undang-undang KPK mengebankan KPK mesti dirombak total dan dikembalikan pada fungsinya semula. Harus. Ya. Pak, ada revisi ya. Sama ini kan Pak. Iya, harus ada revisi. Berarti nanti akan Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus EKTP. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus EKTP. Sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini. Sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan.
Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK yang domelin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Oke, saya pikir. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang menyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di SDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu.
kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Agus Raharjo kini tengah menuai sorotan. Agus Raharjo secara terang-terangan mengakui sempat diminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menyeret nama ex-ketua DPR RI Setia Novanto alias Setnov. Pernyataan mengejutkan Agus Raharjo itu ramai ditanggapi sejumlah tokoh. Sejumlah mantan kolega Agus Raharjo di KPK membenarkan dugaan adanya cawe-cawe Jokowi dalam kasus IKTP. Namun di sisi lain, pihak istana langsung membantah tuduhan Agus Raharjo tersebut. Pernyataan Agus Raharjo soal adanya campur tangan Jokowi dalam kasus IKTP turut dibenarkan Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, Alexander Marwata. Menurut Alexander, Agus memang sempat bercerita kepada para pimpinan KPK terkait masalah ini. "Ya, Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan," ujar Alexander, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Alex menyebut, kala itu perintah Jokowi untuk menghentikan kasus IKTP ditolak oleh pimpinan KPK. Alasannya, karena lembaga anti rasuah itu telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan, sprindik. Selain itu, KPK juga telah mengumumkan tersangka kasus korupsi IKTP. Senada dengan Alexander, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019, Saud Situmorang, turut membenarkan pernyataan Agus. Saud lantas menceritakan pengakuan Agus setelah dimarahi oleh Jokowi. "Aku jujur aku ingat benar pada saat turun ke bawah Pak Agus bilang, 'Pak Saud, kemarin saya dimarahin, Presiden, hentikan,' kalimatnya begitu," ungkap Saud. Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengaku pernah mendengar cerita tentang kemarahan Jokowi kepada Agus. Novel menyebut saat itu dirinya tengah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan matanya yang tersiram air keras. "Iya, tahu ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya dengar-dengar dari pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK," ucap Novel. Bahkan, Novel mengaku mendengar jika Agus Raharjo sempat ingin mundur dari jabatannya agar pengusutan kasus korupsi tersebut tetap berjalan. "Dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN, Setia Novanto, tetap dijalankan. Itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri," ungkapnya. Menurutnya, dengan semua itu semakin memperlihatkan bahwa revisi UU KPK nomor 19 melemahkan KPK. Biasanya kalau tekanan itu ke pimpinan. Kalau penyidik kan tentunya gak langsung ya, karena penyidik bekerja sesuai porsinya saja. "Oke, saya pikir itu ya, karena saya gak terlalu banyak tahu," ucapnya. Di sisi lain, pengakuan Agus telah dibantah oleh pihak Istana Negara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan tidak pernah ada agenda pertemuan antara Jokowi dan Agus untuk membagas penghentian kasus IKTP. Ari menegaskan, Jokowi justru meminta kasus IKTP diselesaikan sesuai prosedur. Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November tahun 2017 dengan tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP elektronik, jelas Ari, Jumat. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik. Menurut Ari, pada kenyataannya, proses hukum mantan Ketua Umum Partai Golkar itu di KPK terus berjalan. Kasus IKTP disidangkan di pengadilan dan Setia Novanto divonis 15 tahun penjara. Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, jelasnya. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum. Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara EKTP itu berjalan dengan baik. Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua,
Kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Jadi nggak tahu kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross check juga, tidak ya, ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Sebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol-ngobrol kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut. Nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil ya. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Beli soal kemarin kan singgung juga soal revisi undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus Presiden yang disebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya, karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa benar? Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan seluruh struktur di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal dirombak secara total. Saat ditemui sejumlah awak media pada Jumat 1 Desember 2023, ia mengatakan bahwa fungsi KPK masih diperbaiki. Hal tersebut salah satunya buntut kondisi KPK saat ini yang disebut sedang tidak sehat. Terlebih seusai Firly Bahuri selaku Ketua KPK sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL.
Ia mengatakan bahwa setiap pegawai KPK yang terbukti melakukan pelanggaran etik akan ditindak tegas. Ari mengatakan bahwa terwujudnya pegawai yang disiplin berdasar juga pada pimpinannya. Kendati demikian, ia tak menjelaskan secara detail terkait kapan dan seperti apa perombakan struktur di dalam KPK tersebut untuk kedepannya. Kalau untuk ini akan menegaskan akan Tadi dikatakan oleh Pak Anies bahwa KPK harus dikembalikan pimpinannya mesti diisi kredibel, terus ada fakta integritas. Kalau ada pelanggaran etik harus mundur. Tapi itu harus diwarnai oleh keteladanan pimpinan ya. Nggak mungkin undang-undang KPK mengembalikan KPK mesti dirombak total dan dikembalikan pada fungsinya semula. Harus. Ya. Pak, ada revisi ya. Sama ini kan Pak. Iya, harus ada revisi. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus EKTP. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus EKTP. Sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini. Sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan.
pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK yang domelin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Oke, saya pikir. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, juga saya untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu.
kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Agus Raharjo kini tengah menuai sorotan. Agus Raharjo secara terang-terangan mengakui sempat diminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menyeret nama ex-ketua DPR RI Setia Novanto alias Setnov. Pernyataan mengejutkan Agus Raharjo itu ramai ditanggapi sejumlah tokoh. Sejumlah mantan kolega Agus Raharjo di KPK membenarkan dugaan adanya cawe-cawe Jokowi dalam kasus IKTP. Namun di sisi lain, pihak istana langsung membantah tuduhan Agus Raharjo tersebut. Pernyataan Agus Raharjo soal adanya campur tangan Jokowi dalam kasus IKTP turut dibenarkan Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, Alexander Marwata. Menurut Alexander, Agus memang sempat bercerita kepada para pimpinan KPK terkait masalah ini. "Ya, Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan," ujar Alexander, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Alex menyebut, kala itu perintah Jokowi untuk menghentikan kasus IKTP ditolak oleh pimpinan KPK. Alasannya, karena lembaga anti rasuah itu telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan, sprindik. Selain itu, KPK juga telah mengumumkan tersangka kasus korupsi IKTP. Senada dengan Alexander, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019, Saud Situmorang, turut membenarkan pernyataan Agus. Saud lantas menceritakan pengakuan Agus setelah dimarahi oleh Jokowi. "Aku jujur aku ingat benar pada saat turun ke bawah Pak Agus bilang, 'Pak Saud, kemarin saya dimarahin, Presiden, hentikan,' kalimatnya begitu," ungkap Saud. Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengaku pernah mendengar cerita tentang kemarahan Jokowi kepada Agus. Novel menyebut saat itu dirinya tengah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan matanya yang tersiram air keras. "Iya, tahu, ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya dengar-dengar dari pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK," ucap Novel. Bahkan, Novel mengaku mendengar jika Agus Raharjo sempat ingin mundur dari jabatannya agar pengusutan kasus korupsi tersebut tetap berjalan. "Dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN, Setia Novanto, tetap dijalankan. Itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri," ungkapnya. Menurutnya, dengan semua itu semakin memperlihatkan bahwa revisi UU KPK nomor 19 melemahkan KPK. Biasanya kalau tekanan itu ke pimpinan. Kalau penyidik kan tentunya gak langsung ya, karena penyidik bekerja sesuai porsinya saja. "Oke, saya pikir itu ya, karena saya gak terlalu banyak tahu," ucapnya. Di sisi lain, pengakuan Agus telah dibantah oleh pihak Istana Negara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, mengatakan tidak pernah ada agenda pertemuan antara Jokowi dan Agus untuk membagas penghentian kasus IKTP. Ari menegaskan, Jokowi justru meminta kasus IKTP diselesaikan sesuai prosedur. Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November tahun 2017 dengan tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP elektronik, jelas Ari, Jumat. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik. Menurut Ari, pada kenyataannya, proses hukum mantan Ketua Umum Partai Golkar itu di KPK terus berjalan. Kasus IKTP disidangkan di pengadilan dan Setia Novanto divonis 15 tahun penjara. Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, jelasnya. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum. Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara EKTP itu berjalan dengan baik. Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua,
Kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Jadi nggak tahu kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross-check juga, tidak ya, ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Sebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol sama beliau. Kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut, nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil. Ya. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap. Ya. Jadi soal kemarin kan singgung juga soal revisi undang-undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus Presiden yang disebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang-undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang-undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti saya benar? Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan seluruh struktur di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal dirombak secara total. Saat ditemui sejumlah awak media pada Jumat 1 Desember 2023, ia mengatakan bahwa fungsi KPK masih diperbaiki. Hal tersebut salah satunya buntut kondisi KPK saat ini yang disebut sedang tidak sehat. Terlebih seusai Firly Bahuri selaku Ketua KPK sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL.
Ia mengatakan bahwa setiap pegawai KPK yang terbukti melakukan pelanggaran etik akan ditindak tegas. Ari mengatakan bahwa terwujudnya pegawai yang disiplin berdasar juga pada pimpinannya. Kendati demikian, ia tak menjelaskan secara detail terkait kapan dan seperti apa perombakan struktur di dalam KPK tersebut untuk kedepannya. Berarti nanti kalau untuk kabinetnya akan menegaskan Tadi dikatakan oleh Pak Anies bahwa KPK harus dikembalikan pimpinannya mesti di kredibel, terus ada fakta integritas. Kalau ada pelanggaran etik maka harus mundur. Tapi itu harus diwarnai oleh keteladanan pimpinan ya. Tidak mungkin undang-undang KPK mengembalikan KPK mesti dirombak total dan dikembalikan pada fungsinya. masuk dan Harus. Ya. Pak, ada revisi ya. Sama ini kan Pak. Iya, harus ada revisi. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus EKTP. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus EKTP. Sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini. Sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena dihanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini, tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan.
Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK yang domelin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Oke, saya pikir. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu bulan mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang militer, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack
serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Agus Raharjo kini tengah menuai sorotan. Agus Raharjo secara terang-terangan mengakui sempat diminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menyeret nama ex-ketua DPR RI Setia Novanto alias Setnov. Pernyataan mengejutkan Agus Raharjo itu ramai ditanggapi sejumlah tokoh. Sejumlah mantan kolega Agus Raharjo di KPK membenarkan dugaan adanya cawe-cawe Jokowi dalam kasus IKTP. Namun di sisi lain, pihak istana langsung membantah tuduhan Agus Raharjo tersebut. Pernyataan Agus Raharjo soal adanya campur tangan Jokowi dalam kasus IKTP turut dibenarkan Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, Alexander Marwata. Menurut Alexander, Agus memang sempat bercerita kepada para pimpinan KPK terkait masalah ini. "Iya, Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan," ujar Alexander, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Alex menyebut, kala itu perintah Jokowi untuk menghentikan kasus IKTP ditolak oleh pimpinan KPK. Alasannya, karena lembaga anti rasuah itu telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan, sprindik. Selain itu, KPK juga telah mengumumkan tersangka kasus korupsi IKTP. Senada dengan Alexander, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019, Saud Situmorang, turut membenarkan pernyataan Agus. Saud lantas menceritakan pengakuan Agus setelah dimarahi oleh Jokowi. "Aku jujur aku ingat benar pada saat turun ke bawah Pak Agus bilang, 'Pak Saud, kemarin saya dimarahin, Presiden, hentikan,' kalimatnya begitu," ungkap Saud. Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengaku pernah mendengar cerita tentang kemarahan Jokowi kepada Agus. Novel menyebut saat itu dirinya tengah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan matanya yang tersiram air keras. "Iya, tahu, ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya dengar-dengar dari pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK," ucap Novel. Bahkan, Novel mengaku mendengar jika Agus Raharjo sempat ingin mundur dari jabatannya agar pengusutan kasus korupsi tersebut tetap berjalan. "Dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN, Setia Novanto, tetap dijalankan. Itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri," ungkapnya. Menurutnya, dengan semua itu semakin memperlihatkan bahwa revisi UU KPK nomor 19 melemahkan KPK. Biasanya kalau tekanan itu ke pimpinan. Kalau penyidik kan tentunya gak langsung ya, karena penyidik bekerja sesuai porsinya saja. "Oke, saya pikir itu ya, karena saya gak terlalu banyak tahu," ucapnya. Di sisi lain, pengakuan Agus telah dibantah oleh pihak Istana Negara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan tidak pernah ada agenda pertemuan antara Jokowi dan Agus untuk membagas penghentian kasus IKTP. Ari menegaskan, Jokowi justru meminta kasus IKTP diselesaikan sesuai prosedur. Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November tahun 2017 dengan tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP elektronik, jelas Ari, Jumat. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik. Menurut Ari, pada kenyataannya, proses hukum mantan Ketua Umum Partai Golkar itu di KPK terus berjalan. Kasus IKTP disidangkan di pengadilan dan Setia Novanto divonis 15 tahun penjara. Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, jelasnya. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum. Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara EKTP itu berjalan dengan baik.
Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Tadi nggak tahu kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden. Tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross-check juga, Bu? Ya, informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Sebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol-ngobrol. Kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut. Nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil. Ya. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini, Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Jadi soal kemarin kan singgung juga soal revisi undang-undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus Presiden yang disebut-sebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang-undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang-undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa berbeda. Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan seluruh struktur di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal dirombak secara total. Saat ditemui sejumlah awak media pada Jumat 1 Desember 2023, ia mengatakan bahwa fungsi KPK masih diperbaiki. Hal tersebut salah satunya buntut kondisi KPK saat ini yang disebut sedang tidak sehat.
Terlebih seusai Firly Bahuri selaku Ketua KPK sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Ia mengatakan bahwa setiap pegawai KPK yang terbukti melakukan pelanggaran etik akan ditindak tegas. Ari mengatakan bahwa terwujudnya pegawai yang disiplin berdasar juga pada pimpinannya. Kendati demikian, ia tak menjelaskan secara detail terkait kapan dan seperti apa perombakan struktur di dalam KPK tersebut untuk ke depannya. Kalau untuk ini akan menegaskan akan Tadi dikatakan oleh Pak Anies bahwa KPK harus dikembalikan pimpinannya mesti diisi kredibel, terus ada fakta integritas. Kalau ada pelanggaran itu harus mundur. Tapi itu harus diwarnai oleh keteladanan pimpinan ya. Tidak mungkin undang-undang KPK mengembalikan KPK mesti dirombak total dan dikembalikan pada fungsinya. masuk Harus. Ya. Pak, ada revisi ya. Sama ini kan Pak. Iya, harus ada revisi. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus EKTP. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus EKTP. Sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini. Sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena dihanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo.
Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Oke, saya pikir. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman keterbukaan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu persatu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah gitu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang mitir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor, waktu itu SDM, untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang
yang memerintahkan oleh Bupati. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Ini satu hal yang serius yang Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Agus Raharjo kini tengah menuai sorotan. Agus Raharjo secara terang-terangan mengakui sempat diminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menyeret nama ex-ketua DPR RI Setia Novanto alias Setnov. Pernyataan mengejutkan Agus Raharjo itu ramai ditanggapi sejumlah tokoh. Sejumlah mantan kolega Agus Raharjo di KPK membenarkan dugaan adanya cawe-cawe Jokowi dalam kasus IKTP. Namun di sisi lain, pihak istana langsung membantah tuduhan Agus Raharjo tersebut. Pernyataan Agus Raharjo soal adanya campur tangan Jokowi dalam kasus IKTP turut dibenarkan Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, Alexander Marwata. Menurut Alexander, Agus memang sempat bercerita kepada para pimpinan KPK terkait masalah ini. "Ya, Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan," ujar Alexander, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Alex menyebut, kala itu perintah Jokowi untuk menghentikan kasus IKTP ditolak oleh pimpinan KPK. Alasannya, karena lembaga anti rasuah itu telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan, sprindik. Selain itu, KPK juga telah mengumumkan tersangka kasus korupsi IKTP. Senada dengan Alexander, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai tahun 2019, Saud Situmorang, turut membenarkan pernyataan Agus. Saud lantas menceritakan pengakuan Agus setelah dimarahi oleh Jokowi. "Aku jujur aku ingat benar pada saat turun ke bawah Pak Agus bilang, 'Pak Saud, kemarin saya dimarahin, Presiden, hentikan,' kalimatnya begitu," ungkap Saud. Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengaku pernah mendengar cerita tentang kemarahan Jokowi kepada Agus. Novel menyebut saat itu dirinya tengah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan matanya yang tersiram air keras. "Iya, tahu ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya dengar-dengar dari pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK," ucap Novel. Bahkan, Novel mengaku mendengar jika Agus Raharjo sempat ingin mundur dari jabatannya agar pengusutan kasus korupsi tersebut tetap berjalan. "Dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN, Setia Novanto, tetap dijalankan. Itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri," ungkapnya. Menurutnya, dengan semua itu semakin memperlihatkan bahwa revisi UU KPK nomor 19 melemahkan KPK. Biasanya kalau tekanan itu ke pimpinan. Kalau penyidik kan tentunya gak langsung ya, karena penyidik bekerja sesuai porsinya saja. "Oke, saya pikir itu ya, karena saya gak terlalu banyak tahu," ucapnya. Di sisi lain, pengakuan Agus telah dibantah oleh pihak Istana Negara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan tidak pernah ada agenda pertemuan antara Jokowi dan Agus untuk membagas penghentian kasus IKTP. Ari menegaskan, Jokowi justru meminta kasus IKTP diselesaikan sesuai prosedur. Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November tahun 2017 dengan tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP elektronik, jelas Ari, Jumat. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik. Menurut Ari, pada kenyataannya, proses hukum mantan Ketua Umum Partai Golkar itu di KPK terus berjalan. Kasus IKTP disidangkan di pengadilan dan Setia Novanto divonis 15 tahun penjara. Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, jelasnya. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum. Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023.
Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara EKTP itu berjalan dengan baik. Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017, berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Tapi nggak tahu kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden. Tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross-check juga, Bri? Tidak ya. ada pertemuan sama-sama. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Disebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol sama beliau. Kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut. Nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil ya. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Jadi soal kemarin kan singgung juga soal revisi undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus Presiden yang disebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa berdasarkan. Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana memastikan seluruh struktur di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal dirombak secara total. Saat ditemui sejumlah awak media pada Jumat 1 Desember 2023, ia mengatakan bahwa fungsi KPK masih diperbaiki. Hal tersebut salah satunya buntut kondisi KPK saat ini yang disebut sedang tidak sehat. Terlebih seusai Firly Bahuri selaku Ketua KPK sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Ia mengatakan bahwa setiap pegawai KPK yang terbukti melakukan pelanggaran etik akan ditindak tegas. Ari mengatakan bahwa terwujudnya pegawai yang disiplin berdasar juga pada pimpinannya. Kendati demikian, ia tak menjelaskan secara detail terkait kapan dan seperti apa perombakan struktur di dalam KPK tersebut untuk kedepannya. Kalau untuk ini akan menegaskan Tadi dikatakan oleh Pak Anies bahwa KPK harus dikembalikan pimpinannya mesti diisi kredibel, terus ada fakta integritas. Kalau ada pelanggaran etik harus mundur. Tapi itu harus diwarnai oleh keteladanan pimpinan ya. Tidak mungkin KPK mesti dirombak total dan dikembalikan pada fungsinya semula. Harus. Ya. Pak, selama ini kan Pak. Iya, harus ada revisi. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus EKTP. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus EKTP. Sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini. Sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung.
karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomilin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Iya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Oke, saya pikir. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019 yakni Agus Raharjo yang meminta pemeriksaan kasus korupsi EKTP dihentikan. Hal itu disampaikan Ari Dwi Payana di depan sejumlah awak media pada hari Kamis 1 Desember 2023 hari ini. Ari mengatakan pada kenyataannya kasus korupsi mega proyek EKTP itu tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Menurut Ari, Setia Novanto tetap dinyatakan berjalan dan mendekam di jeruji besi. Di sisi lain, menurut Ari, Presiden Jokowi secara resmi menegaskan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan itu dilayangkan sang Presiden pada 17 November 2017. Dikatakan olehnya, Jokowi yakin proses hukum akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menampik terhadap atau terjadi pertemuan antara Jokowi dan Agus kala itu. Sebelumnya diberitakan saudara, Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat Setia Novanto alias Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli tahun 2017 lalu. Bahwa di zaman digital, di zaman kependudukan ini menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan penyimpangan itu nggak bisa lama-lama. Dan ini kan membuktikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pimpinan negara satu mulai muncul. Kalau saya boleh tambahkan nih, tapi jangan kaget ya. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu juga Presiden sempat marah itu. Saya ditegur keras. Itu dulu punya orang yang nyetir, bahkan dimuat oleh Jakarta Post waktu itu. Seolah-olah ada yang memerintahkan atau yang
mengendalikan. Padahal saya katakan itu semata-mata tugas saya sebagai pimpinan sektor di BSDM untuk menata dan membersihkan sektor. Tapi memang sempat juga Pak Presiden itu marah pada saya. Dan saya menjelaskan tidak ada pihak manapun yang memerintahkan atau melakukan. Jadi saya menyesalkan bahwa itu terjadi dan ini menjadi bukti bahwa memang terjadi satu sistematis attack, serangan-serangan sistematis yang ternyata sebagian diantaranya datang dari pemimpin. Ini kan sesuatu yang oleh Pak Agus Raharjo kemarin dikatakan setting from the top-nya itu tidak baik gitu. Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai dengan ada tinggi kata Pak Agus Raharjo, masuk kategori menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi satu hal yang serius yang Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Agus Raharjo kini tengah menuai sorotan. Agus Raharjo secara terang-terangan mengakui sempat diminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menyeret nama ex-ketua DPR RI Setia Novanto alias Setnov. Pernyataan mengejutkan Agus Raharjo itu ramai ditanggapi sejumlah tokoh. Sejumlah mantan kolega Agus Raharjo di KPK membenarkan dugaan adanya cawe-cawe Jokowi dalam kasus IKTP. Namun di sisi lain, pihak istana langsung membantah tuduhan Agus Raharjo tersebut. Pernyataan Agus Raharjo soal adanya